Yang terhormat Bapak Lurah Pesanggerahan Bapak Junadi SSTP, yang terhormat Bapak Kasih Kesra Pak Rohini, yang terhormat dari Puskes Kelurahan Pesanggerahan Ibu Zahra. Untuk mempersingkat waktu, acara segera dimulai. Untuk Pak Lurah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah yang saya hormati Pak Kasih Kesra, Pak Rohidi. Udah kenal dulu ya sama Kasih Kesra ya. Dia rajin, dia mau kemana-mana jadi. Yang saya hormati Bu Dokter ya. Oh bukan. Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan evaluasi rutin. Selawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan keharibaan keinginan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, yang pertama terima kasih atas kehadirannya. Pada sehat kan Bu ya? Iya kayaknya sih pada segar-segar banget ini. Yang lansia yang mana lansia? Nggak ada ya? Ada itu pedoman. Ya mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Ini ada dari RT 3 juga nih ya. Udah anaknya Pak Heri kan ya? Anak Heri bukan ya, almarhum. Iya. Kemarin mantan RT 3 meninggal. Yang penting sehat dulu, maksud saya gitu Bu ya. Datang kemari yang namanya evaluasi ini kan sebuah kegiatan pembanding ya. Pembanding apa yang kita mau harapkan dengan apa yang udah kita lakuin saat ini. Makanya butuh ada evaluasi. Jadi dengan ada evaluasi ini nanti kita tahu ya kekurangan kita ya, kelebihan kita belah mana, kekurangan belah mana, sehingga nantinya bisa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut lebih maksimal dan juga memberikan manfaat kepada warga masyarakat begitu. Nah, posyandu ya, posyandu juga sudah kita kasih metode pokmasnya ya, posyandu balita dan lansia ya, udah pakai pokmas ya. Ini juga sebuah hal yang memang kita mendukung program pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Ya, tinggalan nanti dari masing-masing hal tersebut dilakukan dengan maksimal ya. Karena apa? Ya duit segitu gitu ya kan, duit segitu kalau kagak dimaksimalin kesian nanti generasi penerus untuk balita kita ya. Karena kan diharapkan dengan adanya program pemberdayaan ini dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat sendiri, arahnya adalah bayinya semuanya atau balitanya itu menjadi sehat ya, lebih tepat sasaran gitu. Masyarakat yang berdaya membina atau memberikan sesuatu yang baik kepada balitanya, diharapkannya balitanya ini nantinya bisa sehat. Habis sehat dia berdaya ya, habis berdaya dia menuju Indonesia maju begitu ya. Kalau berdaya kan namanya orang berdaya nantinya ya udah sehat berdaya jangan sehat doang kalau berdaya ya. Karena makanya pemerintah itu di kesehatannya fokus ya, di menjadikan berdayanya juga fokus ya, karena berdayanya ini nanti mempunyai, dia bisa bersaing dengan ya generasi penerus yang lainnya, sehingga kompeten seperti dia, kompetitif dalam mengisi kehidupan dia nanti di masanya dia ya, di masanya balita tersebut. Jadi ibu-ibu yang saya hormati di sini, yang ada di depan saya ini yang memang berhubungan langsung ya
berhubungan langsung mengurusin itu ya, harta itu, balita, lansia, posyandu ya. Ini kan yang berhubungan langsung terkait hal tersebut. Makanya yang ada di depan saya ini sangat besar peranannya untuk mendukung hal tadi. Yang lansia juga diperhatikan biar nantinya dalam mengisi hidupnya ini lebih berwarna dan begitu. Dikasih ketemuan itu kan kayak ada lansia yang tiap bulan itu kan, lansia diharapkan itu kan bisa datang, bisa berinteraksi, bisa bersilaturahmi, sehingga ada aruf-arufan ya, ada aruf-arufan. Kalau di rumah aja kan dia menang baik, dia mikirin nih kapan gue dipanggil, nah gitu ya. Ya kalau dikasih kegiatan itu kan maksudnya itu, ibu-ibu yang ada di depan saya ini harapannya kami pemerintah sangat besar gitu ya, untuk bisa mewujudkan tadi, untuk balitanya menjadi berdaya dan lansianya juga bisa mengisi hidupnya dengan bersemangat ya, memberikan semangat. Nah dari puskesmas nih, khusus dari kesehatannya ya, lansianya juga terkontrol ya, balitanya juga terkontrol. Makanya kombinasi antara puskesmas dengan kelurahan itu dalam pembinaan hal-hal tersebut itu sangat mutlak dibutuhkan ya. Makanya ada puskesmas ya, puskesmas itu pusat kesehatan masyarakat yang memonitor itu ya, bukannya gimana, memonitor itu sehingga bisa dilakukan tindakan-tindakan yang terkait pencegahan ataupun mengatasi dari hal-hal tersebut. Makanya adanya evaluasi ini ya. Nanti banyak kali rapornya nih dari Ujara ya kan. Ada PR 1 lagi kita di RT 6 RW 2 tuh ya. Ada nggak, tahu nggak? Ada nggak? Ada kan? Tahu ya. Yang di RW 2 ada tuh satu PR kita. Ya kemarin kan sebelumnya di RW 3 RT UU RT UU ya? Iya, RT UU ya, RT 3 RW 3. Jadi PR kita itu kalau stunting sih alhamdulillah kita kosong ya. Tapi kalau tadi yang saya katakan ibu-ibu yang mempunyai peranan penting itu nggak berjalan, bisa aja itu ada begitu ya. Balita tidak dikelola dengan baik, tidak dibina dengan baik, dan juga dia tidak dimonitor dengan baik, nanti khawatirnya timbul stunting di kelurahan kita ya. Jadi ibu-ibu ini bisa dibilang pahlawan ini yang ada di sini semuanya ya, pahlawan melakukan hal dengan kegiatan sosial begini. Mudah-mudahan menjadi sebuah amal jariah buat kita semua ya, karena kan nanti balitanya ini jadi sehat, dia berdaya, berguna buat nusa dan bangsa. Jasa ibu-ibu semuanya itu nyampe terus tuh ya, jasa ibu-ibu semuanya nih membuat dia menjadi berdaya. Itu sih sekitar simbiosis ya, itu perputarannya begitu ya. Jadi ibu-ibu yang ada di depan saya ini harus tetap semangat. Harapan kami begitu besar kepada ibu-ibu dan rangka mensukseskan kegiatan-kegiatan di posyandu ya, posyansia, posbindu. Yang jelas saya titip kepada ibu-ibu semua yang ada di Kelurahan Pesanggerahan ini, bahwasanya generasi penerus kita ini harus mempunyai nilai ya. Dan saya kasih tahu nih, harus mempunyai nilai sehingga nanti bisa berdaya tadi. Karena kalau bernilai itu belum bisa berdaya ya. Kalau berdaya baru bernilai, tapi yang jelas bernilai ya. Bernilai ini nanti dia bisa berdaya. Bernilai dalam apa ya? Saya saya contohin untuk generasi, nanti disampaikan ke generasi kita nih, mau yang di TK, mau yang di SD, mau yang di SMA, sama ya kan, punya anak-anak ya. Jadi saya ibaratkan nih biar ibu paham, ada sebuah nilai uang. Nah, saya pernah nonton di videonya nih, seorang guru yang ngomong cakep banget dia. Ya, di TikTok bagaimana tuh? Dia tuh cakep banget itu guru, udah gurunya cakep, ngomongnya cakep. Ya, tahu kan yang dibilang teori nilai uang? Ya, ini yang harus kita tahu kepada apa kita beritahukan kepada generasi kita. Jadi ini ada nilai uang 100.000.
Ya, 100.000. Ini mau nggak ibu saya kasih ini? Nah, oke, mau. Dalam kondisi yang begini mau ya? Ya, saya kocak-kocak begini nih, ya. Nih, ya. Saya kasih ibu mau nggak? Saya injek-injek nih, injek-injek gitu ya. Mau nggak? Itu mau karena apa? Karena nilainya. Ya, ini pun generasi kita yang sekarang suka apa namanya itu kadang-kadang dibully, dia bunuh diri, terbang, ya kan kayak di SD mana tuh ya? Di pertukangan mana dia? Ya dibully ya, karena memang penyemangat itunya belum sampai tuh kepada penerus-penerus kita. Jadi ini bernilai. Bagaimana dihubungkan dengan generasi kita? Bagaimana menghubungkan dengan generasi muda kita, anak-anak SD, anak SMP, anak SMA, anak kuliah, biar kita bernilai ya. Kalau sudah bernilai, kita mau dihancurin betul-betul, kita mau diinjak-injak, tetap aja orang tetap mau ya, tetap mau akan hal itu. Itu yang namanya berdaya ya. Terus bagaimana dia supaya dia bernilainya seperti itu? Ada 3 hal yang harus kita beritahu kepada penerus balita-balita kita, anak-anak kita. Yang pertama adalah apa? Pengetahuan ya. Kalau pengetahuan, bahasa orang kerennya ya, bahasa orang pinter yang pada belajar ya. Kalau kita kan pada belajar, saya juga nyontek doang ya kan gitu. Jadi menurut orang pinter, yang namanya pengetahuan itu bisa kita dapat dari apa? Pendidikan, kursus, apalagi itu ya, begitu dah, sekolah itu namanya bisa dapat pengetahuan dari sisi hard skill kalau kata orang sono ya. Hard skill ada hard skill, ada soft skill, ada life skill ya. Jadi kalau pengetahuan nanti nih enaknya ibu ini kan suka ngomong cucu atau sering ngomong-ngomong sama anak-anak ya, ini disampaikan biar ini sampai semua ya, biar sampai tadi, biar kita bernilai ya, biar kita bernilai, generasi kita bernilai. Nah tadi biar kita bernilai, bagaimana caranya tadi? Yang pertama harus punya pengetahuan, yang kedua harus punya keterampilan, yang ketiga harus punya apa? Tapi udah nonton di TikTok bukan? Yang ketiga, generasi kita harus punya attitude. Apa tuh attitude? Tulisannya attitude ya, bacaannya attitude ya, attitude kalau kata orang sono, kalau kata saya tetap aja attitude ya kan, sekarang Betawi ya kan, attitude atau yang dinamakan juga dengan sikap ya. Nah terus bagaimana muncul kayak gitu tadi ya, pengetahuan bagaimana cara ya, tadi belajar di sekolah sehingga timbul pengetahuan, kursus ya. Nah terus bagaimana tuh yang namanya keterampilan ya, keterampilan itu dia dibagi dua, yang namanya keterampilan soft skill dan juga yang berhubungan dengan life skill. Nah soft skill itu berhubungan dengan lingkungan kita, bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Makanya bocah kita sekarang ini termasuk anak saya ya, kurang gaul kepada lingkungan, sehingga tradisi-tradisi dari orang-orang tua kita itu yang dulu ya, yang dulu kita selalu mainkan itu, selalu kita lakukan itu sudah mulai pudar ya, benar nggak? Makanya tugas kita itu tuh hidupin yang begitu lagi ya, kalau kita pengen anak kita bernilai ya, lingkungan tuh. Yang kedua tadi yang berhubungan dengan apa namanya tuh life skillnya, dari dalam penguasaan emosinya anak didik kita ya. Kadang-kadang kan kalau bocah sekarang nih, karena memang ya pergaulan kayak begini, emosinya banyak banget ya, betul ya? Makanya tuh emosinya banyak, skillnya kurang. Dia bagaimana biar menunjukkan dirinya dia hebat, dia tahu orang tuh bocah-bocah sekarang
ya punya kan tuh orang lihat-lihat kan di video-video tawuran main panjang-panjangan belok anak-anak sekolah. Nah itu dia, karena tadi dari kitanya belum benar-benar menerapkan yang tadi ya, soft skill dan life skill daripada anak-anak kita. Yang ketiga, kalau udah yang naik tadi itu pengetahuan sama keterampilan yang jago, ya tadi di sikap kita, sikap anak-anak kita yang harus terus kita bina ya, kita kasih tahu ya melalui guru-guru ngajinya kali kan gitu ya, melalui nasihat-nasihat orang tua. Memang bukan hal yang gampang ya, memang bukan hal yang gampang untuk menjadi seperti yang tadi saya sampaikan, tapi ini harus dimulai ya. Para generasi-generasi yang sekarang dia pinter ya, dia cerdas, dia hebat, tapi attitude-nya enggak. Masuk juga dia, masuk penjara juga. Profesor ada yang masuk penjara, benar nggak? Benar nggak? Pernah nyaksikan nggak? Ada profesor masuk penjara, itu udah pinter, profesor kan begitu. Jadi ibu-ibu yang semuanya yang hadir di sini, saya harapkan nantinya untuk membentuk berdaya itu 3 hal itu terus disampaikan ya. Ya saya juga ngebina sikap anak saya luar biasa susahnya ya, dengan perkembangan zaman yang sekarang ini ya. Tapi minimal banget kita bisa mengerem generasi kita ya, karena takut benar yang tawuran-tawuran itu pergaulan yang sekarang, sehingga anak-anak kita nanti bisa apa namanya itu ya, merugikan diri sendiri ya, merugikan diri sendiri. Jadi ibu, kenapa saya buka di kesempatan ini, saya pengen bicara ini biar nantinya tentunya berdayanya itu ya, berdayanya generasi kita. Nah, dari ibu inilah yang ada di depan saya untuk mewujudkan berdayanya tadi. Dari balita-balita itu kita urusin, kita perhatikan sehingga mereka bisa sehat, nantinya bisa berdaya, yang diiringi dengan pemerintah daerah ya, sekolahannya digampangin, sekolahnya digratisin, kesehatannya digratisin, nah kayak gitu ya. Jadi itu sebuah langkah dari pemerintah buat menjadikan warga kita menjadi warga yang berdaya, sehingga mempunyai daya saing di generasi nanti dia pas saat dia menjadi usia produktif ya. Itu aja mungkin ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya di Aula Kelurahan. Mudah-mudahan evaluasi kali ini nantinya kedepannya kegiatan-kegiatan posyandu, pospindu dan poslansia ini yang menjadi kegiatan yang memang memberikan dampak ataupun manfaat yang lebih besar lagi buat warga masyarakat kita. Itu aja mungkin ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa evaluasi yang mesti harus diinfokan kepada ibu-ibu, capaian ibu-ibu yang ibu laksanakan dalam 1 tahun. Kita lihat yang di Januari DPRS. Apa itu DPRS? Jumlah balita yang hadir berbanding dengan jumlah balita yang keseluruhan. Ibu lihat rata-rata yang hadir, apakah ada yang mencapai rata-rata mencapai 80%? Kebetulan saya lagi rapiin, tadi saya kasih file sama ini, nanti saya akan rapikan dan saya berikan juga daftar hadir sesuai dengan balita yang sudah ibu berikan ke saya. Datanya sudah ada, jadi balitanya umpamanya 100, ya itu harus isi 100 ya. Lansia juga seperti itu. Jadi kita evaluasi posyandu balita. Tadi sudah disebutkan ya sama Bu Ade ya, sudah diinformasikan Bu Ii, kemudian ditambahkan Bu Ade. Keberhasilan posyandu adalah balita yang naik berat badannya. Jadi jangan sampai ada balita yang masih datang ke posyandu tapi tidak membawa buku KMS atau buku KIA. KMS itu kan ada di buku KIA ya, ibu-ibu ya. Itu jangan sampai ada yang seperti itu, karena masih ada beberapa posyandu yang saya monitoring ya, itu ibu balitanya datang tanpa membawa buku PIK atau buku KMS, buku KMS yang ada dalam buku PIK. Kalau seperti itu kan kita jadinya tidak tahu ya berat badannya sebelum bulan lalu berapa gitu kan. Kadang saya juga menanyakan ke ibu balita, ibu bulan lalu berat badannya berapa? Aduh nggak tahu ya, lupa ya. Terus nanti saya tanya ke kadernya,
Dan pada saat penimbangan, kadar kesehatannya harus menanyakan berat badan sebelumnya. Untuk apa? Supaya kita bisa jadi patokan. Oh, berat badan sebelumnya misalkan 10 nih. Nah, pada saat kita timbang ternyata cuma 9. Nah, itu kan ada sesuatu keanehan kan, karena turun sampai 1 kilo. Nah, keanehan itu kan kita bisa akhirnya mengulangi lagi penimbangan balita, dan kita mengharapkan berat badannya itu harus naik. Bu Susi, cara lingkar kepala balita gimana Bu cara mengukurnya? Cara mengukur lingkar kepala balita, biasanya kita ukur dari kuping ke arah sini Bu Iki. Ininya di atas sini. Oke, jadi di atas alis mata Di atas ya, alis di mata pelipis dan ya. di sekitar. Nah, ini langkah-langkahnya kalau bisa diarahkan kepada balita yang mau menimbang, harap menggunakan pakaian yang setipis mungkin. Jadi jangan sampai banyak aksesoris, bando bunga sebesar ini, ya kan? Pakai apalagi lagi musim hujan, pakai jaket jeans, pakai sepatunya sepatu yang udah keren banget sebenarnya. Tapi kalau ke posyandu memang harus diminimalisir pakaiannya ya. Saya akhiri dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pos minum PTM itu adalah pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular, ibu ya. Apa aja sih penyakit tidak menular? Gula, darah tinggi, kolesterol, lagi asam urat. Iya, betul sekali. Pos minum itu diselenggarakan berapa kali Bu dalam sebulan? Satu kali. Itu muter nggak Ibu? Misalnya di RW ini nanti di RT sekian, RT sekian, RT sekian, betul nggak? Ngambil per RW aja. Iya. Tadi dititipkan dari Dr. Eza, katanya kalau bisa pelaksananya itu kita puter, jadi warga kita enak juga gitu. Jadi kita nggak ditemuin itu di masyarakat ada tiba-tiba cerita, oh si Bapak Ono mas sehat-sehat tadi dia meninggal karena jatuh di kamar mandi. Sering nggak? Sering. Karena apa? Karena darah kita tinggi, gula kita tinggi, itu pembuluh darah kita itu menipis. Jadi kita kebentur sedikit pecah. Seperti itu. Iya Ibu, kalau kita jatuh langsung menghadap yang puasa. Kalau kita stroke dulu gimana? Bener nggak? Orang kalau stroke dia pasti apa? Kemauan untuk sadar semakin menurun. Merasa dirinya tidak berharga. Jadi dia pasrah aja udah tuh. Maka dari itu kita harus meningkatkan pengetahuan masyarakat kita, minimal tetangga kita nih. Kalau Ibu lagi arisan, kumpul-kumpul warga sore-sore tuh, kumpul bocah kan, biasa sore keluar tuh dorong stroller, kadang ngambak sore. Nah, dikasih tahu warganya bahwa kalau tensi yang tidak ada sinyal itu sangat berbahaya. Kenapa obat tensi itu diminum seumur hidup? Karena yang bikin tensi kita turun itu, yang menekan turun itu adalah obat tersebut. Kalau Ibu rajin kontrol, pasti itu sama dokternya kalau tensi udah stabil, diturunkan dosisnya. Dari yang minum 10 mili menjadi 5 mili, kayak gitu. Jadi kita perlahan. Karena lansia itu biasanya dia nggak merasa senang itu karena apa Ibu? Coba di sini siapa yang bisa kasih tahu? Lansia biasanya nggak senang karena apa? Hal apa? Bete. Karena dia biasanya sendirian, betul nggak? Betul. Lansia kita tuh sendirian biasanya. Karena apa? Anaknya udah pada nikah semua. Jarang kan yang tinggal sama anaknya. Pasti dia sendirian. Maka kita harus merangkul lansia-lansia kita. Karena lansia kita tuh sebenarnya kalau kita rangkul banyak manfaat atau banyak hikmah-hikmah hidup yang bisa kita temuin sama dia. Bener nggak? Bener. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu semua menjadi semangat buat kita semua dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya di tahun 2024 nanti insya Allah. Nah, dari kegiatan yang pernah saya kunjungi dan saya perhatikan, saya lihat walaupun belum semua posyandu maupun pos lansia saya kunjungi, sepintas saya bisa melihat kegiatan ibu-ibu semua. Saya melihatnya sudah sangat maksimal sekali. Tangan rame-rame.
Sekarang bagaimana caranya kita kader-kader ataupun bukan hanya kader, tugas sebagai orang tua, tugas sebagai anak ini yang udah punya lansia, ini kayak kita aja PSN itu kan bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab semua, sehingga satu sama lain saling mengingatkan. Begitupun ketika kita punya lansia, saya punya lansia, punya ibu tinggal satu, ini kita arahkan, kita dorong, kita ingatkan kalau memang datang ke pos lansia itu sangat penting, apalagi ada hiburannya, ya? Nggak ada kan, ada hiburannya kan? Dan kalau ada hiburannya lansia itu semangat kali ya? Ya kan? Hiburannya ini apa itu kan? Nah seperti jadi kita motivasi aja bahwa periksa kesehatan itu sangat penting. Ini seperti itu. Nanti perkara dia niatnya ini mau datang apa enggak, kendala yang dihadapi, nah ini kita sudah melakukan yang terbaik. Nanti tinggal dari bulan ke bulan sampai nanti tahun itu kita kalau kendala apa yang menyebabkan kurang antusias yang hadir. Jadi kalau saya tanya-tanya rata-rata 100% yang hadir, enggak kan? Nah, mudah-mudahan evaluasi kali ini kita membawa hasil bahwa nanti di bulan depan, bulan ini aja kan masih ada ya? Iya, untuk bulan-bulan berikutnya ini ada peningkatan dari kehadiran posyandu maupun pos lansianya. Ya, itu aja ya. Nanti teknik seperti apa mungkin yang pandai merayu silakan merayu gimana caranya supaya lansia ini hadir, datang untuk periksa kesehatannya. Seperti itu ya. Nanti yang di rumahnya nih orang tuanya, anaknya, temennya, cucunya, anaknya, supaya dikasih pengarahan juga bahwa periksa kesehatan itu sangat penting untuk memotivasi dia untuk periksa kesehatannya. Seperti itu ya. Ya waktu itu suka saya lihat itu kan RW itu lumayan semangat juga tuh ya. Yang saya lihat baru RW 7 sama RW 03. Begitu ya, mana lagi? Oh iya, berarti yang saya baru kamu itu 07 sama 03 ya. Iya. Ternyata lansia itu tua ya. Ternyata saya baru tahu. Lebar itu yang jadi mudah-mudahan bayi-bayi posyandu kita ini berjalan baik, kemudian lansia-lansia kita yang ada di kelurahan Pesanggerahan semuanya sehat-sehat. Saya pernah kalau harus kita diambil itu sama lansia dia kalaupun kita harus diambil dalam keadaan nomor 5 ini seperti itu, bukan kita lalai menjaga kesehatan, tapi kalau kita harus diambil itu dalam keadaan nomor 5 ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dalam mengemban tugas yang sangat mulia ini. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.